Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri Hermawan dari 11 IP 1 nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan ide atau perancangan wirausaha kerajinan bangun datar dari bahan limbah yang saya rancang. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih kerajinan bangun datar dan apa sih kerajinan itu. Penjelasan kerajinan bangun datar dari bahan limbah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih kerajinan itu. Kerajinan merupakan hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkannya melalui keterampilan tangan, atau disebut juga dengan menggunakan kerajinan tangan. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih kerajinan yang terbuat dari bahan limbah itu. Secara umum, jenis bahan limbah dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada bahan limbah yang berbentuk bangun datar, dan yang kedua, ada bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Limbah berbentuk bangun datar merupakan limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun datar yang tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain yaitu 1. Daun, 2. Kertas, 3. Plastik, dan terakhir yaitu ada kain perca. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih potensi kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Pertama, kita lihat dari daerah pesisir pantai atau laut. Dari daerah tersebut biasanya limbah yang berbentuk bangun datar berupa bentuk seperti sisik ikan, daun pandan, dan daun kelapa. Yang kedua, dari daerah pegunungan, limbah yang berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah pegunungan ini adalah daun-daunan kering, kulit-kulit buah yang bertekstur keras, seperti contohnya itu kayak kulit salak, kulit kayu, kulit pete. Yang ketiga, terdapat di daerah pertanian. Limbah bangun datar yang biasa di daerah pertanian ini bentuknya itu seperti jerami padi, kulit jagung, batang, daun singkong, kulit bawang, dan lain-lainnya. Terus yang keempat, dari daerah perkotaan. Limbah bangun datar yang sering ada di daerah perkotaan itu seperti kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, dan mika. Proses pengolahan limbahnya biasanya itu seperti dengan cara 1. Pemilihan bahan limbah. Kedua, setelah pemilihan itu kita harus membersihkan limbah tersebut. Ketiga, setelah pembersihan limbah tersebut kita harus melakukan metode pengeringan. Yang keempat, kita dapat melakukan metode pewarnaan pada limbah tersebut. Yang kelima, setelah melakukan metode pewarnaan, kita dapat melakukan metode pengeringan. Dan yang terakhir, yaitu ada metode finishing. Sekarang saya akan menjelaskan ide atau perencanaan wirausaha kerajinan bangun datar yang terbuat dari bahan limbah, tepatnya dari kain perca atau kain bekas. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari kain perca tersebut sebagai barang atau kerajinan yang akan dibuat. Nah, limbah kain perca itu dapat dibuat dengan bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan menarik. Bahkan, busana itu sendiri dapat dihasilkan dari kain-kain perca atau yang penjahitnya bersambung-sambungan. Bagi sebagian orang, ada juga yang berminat pada busana jenis ini karena unik. Sekarang sudah semakin banyak orang yang melirik produk kerajinan ini yang berbahan kain perca karena selain murah dan desain kainnya tersebut sangat unik. Sekarang saya akan menjelaskan ide atau perancangan kerajinan bahan limbah yang terbuat dari kain perca atau kain bekas. Pertama,
Produk kerajinan yang saya akan tuju ialah dompet dari dompet dari kain bekas. Contohnya seperti ini. Yang kedua, konsumen yang saya akan tuju ialah pelajar maupun pekerja. Analisis SWOT atau SWOT terhadap peluang ide atau usaha yang akan ditetapkan, yaitu 1. Dilihat dari kekuatannya. Pertama, turut membantu kelestarian lingkungan. Kedua, harga dompet akan terjangkau dan lebih murah. Yang kedua, dilihat dari kelemahannya, yaitu 1. Dompetnya kurang kuat. Kedua, dompet mudah rusak. Yang ketiga, kita lihat dari peluangnya ialah 1. Dapat memanfaatkan limbah menjadi berguna. Kedua, edukasi siswa dan siswi akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, ada ancamannya ialah produk dompet-dompet murah yang terbuat dari bahan limbah ini akan kalah karena dompet-dompet Cina yang tidak akan dikalahkan. Segitu saja yang saya bisa sampaikan. Maaf bila ada salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.